kesempatannya karena sudah memberikan saya izin untuk mewawancarai Ibu. Seperti yang kita ketahui Bu, bahwa motivasi belajar siswa itu kan seharusnya tinggi, seharusnya siswa itu aktif dalam belajar, juga harus memberikan pendapat di kelas. Namun yang terlihat waktu ini masalahnya adalah bahwa motivasi belajar siswa itu rendah. Menurut Ibu, apa penyebab dari motivasi belajar siswa rendah? Baik Ibu, terima kasih. Kalau menurut saya, anak-anak ini intelijensinya kurang. Kemudian minat siswa juga sangat kurang, minim, sehingga dia itu tidak tahu itu manfaatnya belajar untuk kedepannya itu apa. Jadi minatnya yang kurang untuk belajar. Jadi perlu diberikan metode-metode pengajaran yang membuat mereka itu minat belajar. Oke, pertanyaan kedua Ibu. Siswa kelas tinggi itu kan seharusnya sudah lancar Bu dia yang membaca, sudah bisa dia yang membaca per menit sekian suku kata, sekian kalimat dalam satu teks. Cuman yang terjadi siswa kelas 5 itu ada yang belum lancar dalam membaca nyaring. Apa kira-kira penyebab siswa yang kurang lancar membaca nyaring? Baik, untuk itu kemungkinan siswa di dalam kelompok di rumahnya itu mungkin tidak ada yang maksudnya minat mereka untuk belajar membaca itu juga kurang. Itu atau selain metodenya di sekolah yang diberikan oleh guru juga kurang membuat minat mereka itu untuk membaca. Itu mungkin. Oke, pertanyaan saya Bu. Di kelas 5 itu kan ada pembelajaran pecahan, geografi pecahan. Di sini guru itu kan sudah dapat siswa itu pembelajaran pecahan dari kelas 3, pengenalan kelas 4 juga sudah dapat. Tapi pada kenyataannya setelah di kelas 5, siswa itu masih yang namanya itu konsep pecahannya itu masih kurang, dia masih rendah. Kira-kira apa yang menyebabkan pembelajaran pecahan siswa itu rendah? Mungkin konsentrasi mereka yang tidak terkontrol atau tidak dalam belajar itu kurang berkonsentrasi. Oke, baik Bu. Pertanyaan keempat, guru telah mengikuti berbagai webinar, workshop ya Bu ya. Dan seharusnya guru itu kan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Namun yang kita lihat masalah yang terjadi itu ternyata guru itu kurang yang namanya menerapkan pembelajaran inovatif. Kira-kira apa penyebabnya itu? Kurang keterampilan guru. Keterampilan guru itu kurang dalam menerapkan pembelajaran secara inovatif. Oke, pertanyaan ketujuh. Guru telah menjelaskan materi sistem peredaran darah. Namun siswa mengalami miskonsepsi terhadap materi tersebut. Miskonsepsinya itu bisa berupa dia masih bingung antara mana peredaran darah kecil sama besar, yang mana bagian-bagian jantung antara bilik sama serambi. Kira-kira apa penyebabnya itu Ibu? Mungkin anak-anak itu kurang paham dengan penjelasan gurunya atau masih minim tentang pengetahuan itu. Yang kedelapan, terakhir Ibu Hik, sarana dan prasarana itu memadai. Cuman yang kita tahu di sekolah kita kan ada guru yang usianya 50 sampai 60 mendekati masa pensiun ya. Guru di usia itu cenderung tidak memanfaatkan teknologi yang tersedia. Sudah ada LED tapi tidak dimanfaatkan. Kira-kira apa penyebabnya Ibu? Masalah itu guru itu sudah termasuk lambat lah tentang itu ya kan, baru saat ini teknologi itu muncul. Mungkin dahulu itu guru itu tidak menggunakan media berupa internet, HP, kurang dalam mempelajari TI. Oke Ibu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Yang kita ketahui bahwa motivasi belajar siswa kan harusnya tinggi. Siswa harusnya mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, aktif di kelas. Cuman pada kenyataannya ada permasalahan, siswa itu memiliki motivasi belajar yang rendah, tidak aktif di kelas, tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, mengobrol. Kira-kira apa penyebab motivasi siswa yang rendah, Mbok? Kita perlu bahas. Pertama, bagaimana
bagaimana menghadirkan suasana kelas yang nyaman, menyenangkan, mereka merasa dirangkul, tidak ada istilah ini anak yang pintar, ini anak yang bodoh, tidak ada istilah seperti itu. Kemudian guru harus memahami karakter siswa, learning style, gaya belajarnya mereka masing-masing. Nah, maka dari itu perlu yang namanya asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik itu diberlakukan ketika awal mulai perkenalan pada kelas. Kita harus tahu sebagai guru itu, oh si A begini keadaannya, si B gaya belajarnya begini, si C orangnya tertutup. Nah, kita harus memahami itu. Tidak bisa semena-mena guru sebagai fasilitator cuma hanya diam diri di depan kelas. Anak-anak silakan buat kelompok. No, bukan seperti itu. Ayo silakan kerjakan ini, walaupun mereka menggunakan model yang di dunia, metode yang terbaik di dunia. Kalau siswa, dosen itu akan menjadi kemampuan yang sia-sia. Jadi pertama, jadilah guru yang benar-benar menyenangkan di kelas. Kemudian bagaimana kita mengetahui banyaknya metode yang bisa kita gunakan. Nah, metode yang kita gunakan sesuai dengan karakter siswa, kemudian budaya dan lingkungannya mereka. Kita harus bisa menentukan model yang tepat kepada siswa. Kemudian dalam pembelajaran, sebenarnya mungkin seperti ianya itu galak ya. Kalau menyelami siswanya pasti menyenangkan ya, dengan tersenyum ya, pasti cantik sekali dan kayak ini ya. Jadi banyak senyum. Ada istilah dalam PPGD itu memesona ya. Kita pasti dapat itu. Jadi guru itu harus cantik loh. Iya, benar-benar. Jangan sampai kita sebagai guru itu pakaiannya compang-camping. Itu dari segi pakaian. Karena yang dilihat oleh siswa itu looknya kita. Itu akan membuat mereka bela-bela ke sekolah. Misalnya, Dek, karena ada motivasi untuk mereka ke sekolah. Saya senang diajari oleh Dian atau Bu Gusti Ayunya. Berarti dari segi ininya, Mbok ya. Dari segi pertama tak simpulin, berarti dari segi gurunya juga. Satu, penampilan, gimana pembawaan guru ya. Gimana cara dia ngajar, cara modelnya. Yang ketiga juga gimana caranya guru menentukan gaya belajar siswa, itu juga menentukan kesukaannya, minatnya kemana, sehingga dia motivasi untuk belajar itu ya. Terus apa lagi ya? Itu aja Mbok ya? Ya. Dan ditambah lagi banyak-banyaklah guru itu tahu informasi, jangan gaptek, jangan kudet. Anak-anaknya sudah sampai A, sampai Z, gurunya masih di level B, kasihan banget. Menurut Ibu, apa ini faktor penyebab dari siswa yang kurang lancar dalam membaca nyaring tersebut? Oke, pengalaman ya, Kak ya. Pengalaman dan terkait dengan teori. Oke, konstruktivisme seorang siswa itu kan dari bawaannya ya. Ada yang namanya bawaan memang dari gen orang tuanya yang punya bermasalah dengan ada latar belakang, mohon maaf, belakang mental ya. Kemudian ada yang memang punya bawaan broken home, ada masalah dengan orang tuanya, dan yang ketiga minimnya guru atau kompetensi guru dalam kelas awal itu kurang. Itu menurut pengalaman ya. Yang pertama dari orang tua ya, perlunya guru juga mengetahui latar belakang si anak. Di sana kita tahu, kenapa anak itu bisa seperti ini. Apakah hanya karena dia broken home saja, atau ada keterbelakangan mental, atau kompetensi dari guru yang mengajarkan dia untuk membaca kelas awal itu bermasalah. Berarti dapat disimpulkan penyebab siswa kurang lancar membaca nyaring itu bisa dari biologisnya sendiri, Bu ya. Terus yang kedua dari sisi keluarga, apakah dia diperhatikan atau tidak. Yang ketiga bisa dari gurunya. Apakah cara metode mengajarnya untuk agar lancar siswanya membaca nyaring dari sejak awal gitu ya. Menurut Ibu, apa penyebabnya kira-kira yang membuat siswa itu
di kelas 5 itu konsep tentang pecahan itu rendah. Tentang operasi pecahan rendah. Oke. Kembali ke pengalaman ya, yang sebagai guru. Dari konsep pecahan yang mereka paham lah konsep. Kembali lagi, siswa dan guru pertama dari sudah benarkah dia mengajarkan konsep pecahan kepada siswanya? Penyebab dari pemahaman konsep siswa pada pembelajaran operasi pecahan yang masih rendah, Mbok. Yang masih rendah, Bu. Oke, ranahnya ada 3 ya yang menyebabkan kemampuan memahami pecahan itu kemudian dari kemampuan guru dalam memahamkan konsep pecahan ke siswa. Oke, yang pertama kita bahas dari pemahaman siswa tentang konsep. Di awal pecahan itu, pemahaman konsep itu tidak harus teori saja, tetapi harus dibarengi dengan contoh nyata. Nah, pecahan, apakah gurunya membawa langsung benda yang memang nyata yang bisa dipecah langsung di depan siswa, atau benda konkret, karena usia anak kelas 1, 2 dan 3 itu ya yang sudah belajar pecahan itu mereka ingin sesuatu yang benar-benar nyata. Kedua, fasilitas. Di sekolah tersebut diberikan ada fasilitas enggak? Apakah hanya gurunya beli kepekan, beli buah, sedangkan gurunya tonen sertifikasi, beli kepekan, terus ditanya ke kepala sekolah ada dana bos atau dana apa, Pak bisa saya diberikan media Pak, media cover setengah bes gitu. Itu jawaban, bukan jawabannya. Seandainya ada oknum, ada Anda sebagai seorang guru yang apapun yang ada di lingkungan itu bisa digunakan. Ada di samping ide misalnya sentol ada yang di rumah yang paling di desa, sentol dipakai boleh itu dibelah kan. Ada melon yang dibuang di pasar, kalau gurunya kreatif itu bisa digunakan, atau ke kantin beli roti yang harga 1.000 itu bisa digunakan sebagai konsep pecahan untuk siswa yang kelas rendah. Kemudian kelas 5, apalagi ada AN sekarang ya,